Mana Bapak Ibu guru yang lain bisa ambil bagian bersama kami di dalam ruangan, ya. Ibu ini tolong ada Bapak Ibu guru di luar, Bapak Ibu yang lain masih di luar bisa bergabung di sini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pihak Dewan Guru yang telah memberikan kesempatan kami dari Kejaksaan Negeri Fakfak yang pada hari ini dapat berjumpa dengan adik-adik dari SD Impres 1 Fakfak guna untuk mensosialisasikan SD Impres 1 Wagom. Sorry, karena kita pendatang baru ini jadi belum terlalu kenal Kabupaten Fakfak, Ibu mohon izin. Jadi adik-adik, ada pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Lagi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Tapi untuk adik-adik yang masih SD, masih kecil-kecil ini jangan dulu kenal sama yang cinta-cintaan ya. Yang ini nanti akan kita bahas tentang kenakalan remaja. Jadi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu jaksa yang ada di sana yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang khusus hari ini ingin bertemu dengan adik-adik sekalian. Baik, sebelum saya membawa acara pada pagi hari ini, tadi ibu sudah membuka salam dan semangat untuk adik-adik. Di sini kita juga punya salam dan semangat untuk adik-adik dari Kejaksaan Negeri Fakfak. Nanti seandainya saya mengucapkan selamat pagi pada adik-adik, jawabannya pagi luar biasa semangat. Oke? Bisa? Bisa. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa semangat. Sekali lagi, belum semangat ini ya. Kalau bisa runtuhkan ini pelakonnya. Oke? Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa semangat. Kita semua. Baik, ini adalah sekolah keempat yang kita datangi dari Kejaksaan Negeri Fakfak, dan sekolah SD Impres 1 Wagom ini yang paling semangat di antara 3 sekolah yang sudah kita datangi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, perkenalkan saya Robin Apriansa, merupakan calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Fakfak. Ada Kak Kendra, juga calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Fakfak yang akan bertugas sebagai operator pada pagi hari ini. Ada Ibu Maria sebagai kasih perdata dan tata usaha negara. Ini yang paling cantik di kantor ya, Ibu Maria. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Maria. Yang kedua yang pakai masker orange itu yang paling ganteng juga, itu ada Bapak Sebastian. Itu merupakan kasih tindak pidana umum. Jadi kalau ada adik nakal nanti yang proses itu Bapak ini. Ya, jadi adiknya tidak boleh nakal. Yang kedua yang juga ini tidak kalah ganteng ini. Ada Bapak Gamaliel Ginting, merupakan kasisi di bidang intelijen, dan satu lagi ada teman saya juga, Kak Tisman, merupakan juga calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Fakfak. Jadi adik-adik, gunakan kesempatan pada pagi hari ini dengan baik. Ada beberapa ilmu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak, bapak-bapak, dan ibu-ibu di depan mengenai kenakalan remaja yang saat ini marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan apalagi kita di Kejaksaan Negeri Fakfak sudah banyak menangani tentang kasus-kasus kenakalan remaja dan khususnya anak-anak sebagai korban. Jadi sosialisasi pada pagi hari ini menghimbau kepada adik-adik, jangan sampai adik-adik yang sudah kita berikan sosialisasi mengenai hukum pada pagi hari ini menjadi korban kenakalan dan tindak kejahatan lainnya yang saat ini menunggu adik-adik di luar. Bisa dipahami? Bisa. Semangat pagi. Luar biasa. Nanti setelah materi disampaikan oleh Bapak Ibu Jaksa yang ada di depan atau di samping kalian, adik-adik silakan menyimak apa yang telah disampaikan. Ada hadiah dari Bapak-bapak dan Ibu. Oke? Oke. Di sini bisa bahasa Indonesia semua toh? Bisa. Good morning.
Good morning. Morning. Selamat pagi. Oke, baik. Berarti pinter-pinter nih anak SD Impres 1 Wagum ini. Kita lanjutkan tidak? Lanjut. Siapa nih yang mau disuruh bicara siapa? Tetap saya atau kita gantian? Oh, gantian, bosen ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sambut pembicara pertama kita, Bapak Sebastian Guru Ditahan Purwo Kedatangan. Silakan. Boleh tepuk tangan Pak Sebastian. Terima kasih. Pakai masker apa pakai ini? Buka ya. Gak apa-apa ya. Begitu Sebenarnya sayangnya gugur separuh. kalau dipanggil bapak kurang asik ya. Panggil kakak aja boleh nggak? Iya. Ya, Kak Bas gitu aja ya. Ini sebenarnya kelas berapa aja nih? Ada yang kelas 3 katakan? Oh, kelas 3. Kelas 4? Kelas 4. Kelas 5? Kelas 5. Nah, saya mau tanya nih. Kelas mana? Tidak. Nah, udah pernah lihat belum seragamnya Pak Jaksa, Bu Jaksa? Udah pernah lihat belum? Hah? Yang sudah siapa katakan? Sudah, di mana lihatnya? Di mes, di kompleks. Oh, ternyata anak kompleks. Apa? Bukan? Oh, bukan. Di TV-TV pernah lihat? Di TV pernah lihat. Yang dilihat apa tuh? Ngapain aja tuh Pak Jaksa? Gak tahu ya. Nah, inilah tujuan kita di sini toh. Nanti kita kasih pengetahuan adik-adik. Ngapain sih Pak Jaksa? Kalau Pak Polisi tahu semua ya. Kalau jalan banyak, kalau Pak Jaksa sedikit. Kasihan. Kita cuma bersegini aja nih. Nah, tapi dalam penegakan hukum diperlukan seorang polisi, seorang jaksa, sama seorang hakim. Nanti kita sambil terangkan. Coba lanjut. Nah, di kejaksaan ini banyak bidangnya. Ada 6 bidang pembinaan, ngurusin kantor. Kayak Bu Guru nih ada BK, nah itu pembinaan. Bidang intelijen itu tugasnya cari data, bantu-bantu bidang lainnya. Hidup saya ini yang nangani kekerasan atau tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana itu perbuatan jahat. Nah, perbuatan yang melanggar hukum. Siapa di sini sering telat? Pak Jaksanya sering telat ini angkat tangan. Enggak. Siapa sering telat? Nah, ini salah satu perbuatan melanggar hukum ini kan? Iya kan? Kalau pidana khusus, ada yang sering dengan korupsi? Pernah lihat di TV-TV? Nah, itu bidangnya menangani korupsi. Terus bidang datur, ngurusi tanah, ngurusi perdata, ngurusi pembangunan pemerintah, seperti itu ya. Lalu bidang barang bukti, tugasnya mengelola barang bukti. Karena tidak pidana kan pasti ada barang bukti segala macam. Nah, itu dikelola. Nah, sebelumnya lihat Pak Jaksa di sini. Belum tahu tugasnya jaksa apa ya? Mau dikasih tahu apa enggak nih? Oh, tugasnya Pak Jaksa adalah melakukan penuntutan. Nah, sebenarnya ini adik-adik di sini semuanya sudah punya bakat talenta masing-masing jadi jaksa ya. Percaya nggak? Hah? Kenapa bisa langsung jawab percaya? Bisa, mau jadi Pak Jaksa? Mau jadi penjaksa? Tugasnya nuntut orang. Ini semua adik-adik ini pasti sudah punya bakat jadi jaksa. Hah? Siapa yang di sini sering nuntut uang saku dari ibunya? Mama, Mace, aduh kasih uang saku ini buat jajan. Nah, itu sudah punya bakat jadi jaksa, berarti karena kita kan menuntut orang nih. Nah, siapa yang sering begitu? Aduh. Wah. Ya. Berarti besok bisanya di Pak Jaksa ya? Bisa. Karena kerjaan kita seperti itu. Kita menuntut orang yang salah, yang melakukan kejahatan, mencuri, memukul, memperkosa, berbuat asusila, ya toh? Nah, siapa yang melakukan penuntutan? Pak Jaksa. Yang menangkap siapa? Pak Polisi. Pak Jaksa tugasnya menuntut. Berapa nih kita minta Pak Hakim? 4 tahun kah? 5 tahun kah? 6 tahun kah? Kita minta Pak Hakim. Nanti Pak Hakim yang memutus. Sampai di sini udah mengerti tugasnya Pak Jaksa? Sudah. Gagal nggak Pak Jaksa menuntut orang? Gagal kan? Gagal lah. Siapa yang bisa menuntut selain Pak Jaksa? Gak ada. Cuma Pak Jaksa aja yang bisa menuntut di situ. Ya.
Nah, jadi yang adik-adik ini semua yang sudah punya bakat menuntut orang tua, nah itu bisa punya bakat untuk jadi jaksa, jadi penjaksa. Dalam bahasa kali ini kita mau uraikan beberapa sih contoh-contoh perbuatan yang masuk kategori dari pelanggaran hukum sesuai tema kita, kenali hukum, jauhi hukuman. Kalau kita udah kenal ini dilarang, ya dijauhi, jangan terus dilakukan. Ya toh, di sini yang paling jago, nah, jadi bos. Siapa bosnya di sini? Wah, kamu lagi nih. Jadi kalau jadi bos ngapain nih? Ada share-share minta uang saku tidak? Kawan, tak butuh ini buat jajan ini. Adakah tidak? Tidak. Ada dia suka gangguin teman-temannya tidak? Waduh, ganggunya gimana nih? Hah? Pukul atau ejek? Tidak. Wah, hati-hati nih, ini ada Pak Jaksa, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita bawa ke kantor ini. Jangan ya. Itu kegiatan mengejek, mendiskriminasikan atau menjauhi temannya supaya temannya ini dijauhi. Kita berkawan, semua jadi kawan toh, semua jadi saudara toh, satu kelas toh. Kemudian kelas 3 kah, kelas 4, kelas 5, ya, saudara berkawan itu baik. Perbuatan-perbuatan seperti mengejek, mencemooh, merendahkan teman-temannya itu masuk dalam kategori bullying. Di sini pasti sering main-main internet toh? Iya, udah boleh sama Pace sama Mace udah boleh belum? Hah? Pegang HP belum boleh ya? Sama Bu Guru belum boleh kan? Boleh. Boleh. Untuk apa? Untuk cari tugas? Untuk main game? Untuk main PS? Kalau di internet kan sering istilah bullying. Udah tahu istilah bullying? Ya seperti tadi kegiatan itu. Kalau pengertiannya ya perilaku agresif yang negatif seseorang atau sekelompok secara berulang kali. Baru tunggu apa nang? Tunggu apa ini? Kenapa? Mau foto. Oh, gini tuh. Kenang-kenangan seperti kalau kemarin. Udah kelas 6.